Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ustazah Rita. Hari ini kita akan belajar tematik kembali ya, yaitu tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Tentang apa ya? Tentang menceritakan pengalaman dan menyelesaikan penjumlahan serta memahami sifat komutatif. Oke, untuk halaman 11 anak-anak bisa lihat ada teks bacaan ya, yang judulnya adalah sebuah keberhasilan. Anak-anak bisa baca ya di halaman 11, silahkan. Setelah baca nanti kita akan bahas pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, baik. Kita langsung bahas pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Oke, siapakah Pak Azam? Tadi anak-anak sudah bacakan? Ya, siapa Pak Azam? Ya betul, Pak Azam adalah seorang petani sukses yang tinggal di desa. Kemudian yang kedua, apa yang ditanam Pak Azam di kebunnya? Pasti sudah bisa nih jawabnya karena udah baca kan teksnya. Ya, jawabannya adalah sayuran, buah-buahan, dan sebagian lagi ditanami padi. Kemudian nomor 3, bagaimanakah Pak Azam merawat tanamannya? Ya, ada di teks bacaannya. Gimana caranya? Tanamannya selalu dijaga kebersihannya dari semak-semak. Selain itu, ia selalu menjaga kesuburan tanahnya dengan memberikan pupuk dan menyemprotkan pestisida secara berkala. Oke, baik. Yang keempat, soal nomor 4. Mengapa Pak Azam sangat senang dan bersyukur kepada Allah? Ya, apa ya? Karena apa? Karena tanamannya tumbuh subur serta menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Kemudian yang kelima, apa pesan yang terdapat pada wacana di atas? Apa ya pesannya? Iya, kalau kita rajin untuk merawat tanaman, maka akan menghasilkan tanaman yang berkualitas dan menghasilkan buah yang banyak seperti yang dilakukan oleh Pak Azam. Jadi rajin-rajinlah untuk merawat tanaman yang ada di rumah anak-anak. Oke. Sudah paham semuanya? Ya. Ustazah yakin anak-anak sudah baca tadi teks bacaannya, dan ketika kita bahas pertanyaan ini anak-anak sudah paham. Oke, yuk kita menceritakan kembali cerita yang sudah kita baca tadi. Iya, tadi judulnya adalah sebuah keberhasilan ya anak-anak. Iya, di sini Ustazah bacakan ya. Dari yang tadi kita baca, anak-anak baca, kita ceritakan kembali nih. Pakai bahasa kita masing-masing ya. Pak Azam adalah seorang petani sukses yang tinggal di desa Sukamakmur. Ia memiliki tanah yang sangat luas yang ditanami dengan berbagai macam sayuran, buah-buahan, dan padi. Beliau sangat rajin dalam merawat tanaman-tanamannya, seperti memberi tanamannya pupuk kandang, menggunakan pembasmi hama agar tanamannya terbebas dari hama. Selain itu, ia juga tidak lupa untuk selalu menyiram tanamannya. Berkat kerajinan Pak Azam dalam merawat tanamannya, maka tanaman Pak Azam pun tumbuh dengan subur serta menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Oke, baik. Jadi anak-anak juga bisa loh menceritakan kembali ceritanya Pak Azam tadi pakai bahasa anak-anak sendiri ya. Seperti anak-anak misal membaca atau lagi membaca atau lagi menonton film yang anak suka, kemudian anak ceritakan kembali ke teman-temannya. Biasanya bisa kan dengan bahasa anak-anak sendiri. Oke. Berikutnya yaitu halaman 12, yaitu menyelesaikan penjumlahan ya. Jadi anak-anak lihat halaman 12 tentang menyelesaikan penjumlahan. Di situ kita lihat ya, kakek Jajang memiliki kebun buah-buahan yang sangat banyak. Tibalah musim panen, ada buah jeruk, mangga, belimbing, alpukat, dan pepaya. Adapun hasil panennya adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama nih hasil panennya jeruk.
ya. Tanamannya pertama jeruk, panennya 230 buah yang dipanen, panen pertama. Panen kedua 330, panen ketiga 210. Kemudian jumlahnya berapa ya? Kalau dijumlahin 230 ditambah 330 ditambah 210. Ya, hasilnya 770. Gimana caranya? Ya, satuannya dulu ditambahkan 0, ditambah 0, ditambah 0. 0. Kemudian puluhannya kita jumlahkan. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Kemudian ratusannya kita jumlahkan. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 ditambah 2, 7. Berarti hasilnya jumlahnya itu 770. Oke, berikutnya yang kedua, mangga 320, panen pertama, panen kedua 253, panen ketiga 215. Yuk kita jumlahkan dari satuannya dulu, ingat 0 ditambah 3 3 ditambah 5 8, ya betul 8 satuannya. Sekarang puluhannya 2 ditambah 5 7 7 tambah 1 8, ya dapatlah ya 3 ditambah 2 5, 5 tambah 2, yang ratusannya sekarangnya 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, jadi jumlahnya ada 788. Oke, yang berikutnya 3 belimbing, panen pertama 242, panen kedua 134, panen ketiga 132. Sama kayak tadi anak-anak, jumlahkan satuannya dulu, puluhan, kemudian ratusan. Oke, hasilnya adalah 508. Kemudian lanjut alpukat, panen pertama 144, panen kedua 132, panen ketiga 119. Sama juga dengan caranya tadi, satuannya dulu dijumlahkan atau ditambahkan, baru puluhan dan satuan. Jumlahnya adalah 395. Kemudian pepaya, panen pertama 345, panen kedua 251, panen ketiga 200. Jumlahnya adalah 796. Oke, mudah-mudahan anak paham ya. Jadi hasil panen buah yang paling banyak adalah, oke betul, pepaya yang paling banyak. Kemudian yang paling sedikit adalah buah apa ya yang tadi? Ya betul, alpukat. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar memahami sifat komutatif. Jadi anak-anak, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran dalam penjumlahan ya. Jadi pada sifat ini bilangan pada penjumlahan bisa bertukar letaknya. Bertukar letaknya hasilnya itu sama ya. Ini dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A ya. Coba lihat letaknya B. B itu bertukar posisi dengan A ya letaknya. Iya, seperti ini. Jadi pada penjumlahan A dan B dapat bertukar tempat. Itu namanya sifat komutatif. Oke, contohnya ya ini 540 ditambah 679. Apakah hasil 540 ditambah 679 sama dengan? Ya, tinggal dibalik atau ditukar posisinya. Jadi 679 ditambah 540. Coba 540 ditambah 679. 0 tambah 9, 9. 4 ditambah 7, 11. 1 yang ditulis, 1 yang disimpan. 5 tambah 6, 11 ditambah 1 tadi, jadi 12. Jadi 1219. Kemudian coba ditukar posisinya, 679-nya di atas, 540-nya di bawah. Sama nggak hasilnya? Iya, ternyata sama ya anak-anak hasilnya. Jadi inilah namanya sifat komutatif, sifat pertukaran tadi, pertukaran letaknya ya. Iya, jadi memang sama. Ini ya berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat. Oke, baik. Jadi anak-anak,
Mudah-mudahan dari pelajaran tadi dapat anak-anak pahami tentang bagaimana menceritakan kembali pengalaman, kemudian bagaimana menjumlahkan maupun dengan teknik tidak meminjam, maksudnya dengan teknik menyimpan maupun dengan teknik tidak menyimpan. Kemudian sifat komutatif, ya, pertukaran pada penjumlahan. Jadi anak-anak, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Tanaman sangat bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Agar tanaman dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka perlu dipelihara dengan baik, yaitu dengan cara disiram setiap hari, diberi pupuk sebulan sekali, dan dibersihkan dari daun-daun kering serta rumput liar. Jadi anak-anak, kita bersihkan yuk gulma atau rumput yang tidak berfungsi, yang mengganggu tanaman hias kita agar tumbuh lebih baik. Jadi rumput-rumput yang di tepi-tepi tanaman kita bersihkan, ya, supaya tanaman kita menjadi tumbuh dengan baik. Oke, baik anak-anak. Jadi kita harus mensyukuri nih anugerah yang diberikan Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan makhluknya tidak ada yang sia-sia loh. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kita wajib bersyukur terhadap karunia yang telah Allah Ta'ala berikan, yaitu berupa tumbuhan di sekitar kita. Yuk kita syukuri anugerah atas tanaman yang diberikan oleh Allah dengan cara menyiram, memberi pupuk dengan baik. Oke, sekian dari Ustazah hari ini. Assalamualaikum.